Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Dan kali ini adalah pertanyaan berasal dari saudara Heraklius Sastrajan dari Sarawak ya. Dari kota Kinabalu. Pertanyaannya, bolehkah orang Kristen berpoligami? Bagaimana dengan mereka yang berpoligami sebelum jadi Kristen, kemudian jadi Kristen, apakah yang harus mereka lakukan? Bagaimana dengan poligami dalam Alkitab yang langsung tidak dikecam, malahan mereka yang hidup dalam poligami masih dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Saudara sastra, untuk mengetahui boleh dan tidaknya mengenai poligami, kita harus mengerti makna hubungan pernikahan di dalam ajaran iman ortodoks yang berdasarkan Alkitab. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita manusia diciptakan. Kok kita untuk lalu ayat 27? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Nah, tadinya menurut gambar kita, sekarang menurut gambarnya. Berarti yang kita ini ternyata nya. Yang jamak ini ternyata satu. Dan inilah yang oleh para bapak gereja dilihat ini sebagai Tritunggal. Bapa berbicara kepada firman-Nya di dalam rohnya, di dalam dirinya sendiri. Makanya tadinya kita, karena Bapa berbicara pada firman-Nya, anaknya di dalam rohnya. Tapi setelah itu diceritakan dalam bentuk orang ketiga. Nah, kalau orang ketiga dari kata kita harusnya mereka. Nah, kalau ini dari orang ketiga, nya, menunjukkan bahwa yang ketiga tadinya inilah Tritunggal itu. Jadi manusia diciptakan menurut Allah, menurut gambar dari Allah yang esa ini, yang di dalam dirinya memiliki hipostasis Bapa, firman-Nya, dan rohnya. Terus, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dan dijadikan sebagaimana Allah itu nya satu, maka gambarnya diciptakan juga dia satu. Jadi maka Allah itu satu, maka kemanusiaan juga satu. Terus? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dari dia jadi mereka. Jadi kemanusiaan yang satu itu memiliki keberadaan kemajemukan, mempunyai dua manifestasi, laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan ini mempunyai satu kemanusiaan. Laki-laki tidak lebih tinggi kemanusiaan dari perempuan, perempuan tidak lebih rendah kemanusiaannya dari laki-laki. Karena hanya ada satu kemanusiaan. Sama seperti Allah dalam Tritunggal itu hanya ada satu keilahian saja, bukan dua, tiga. Tapi dalam keilahian yang satu ini terdapat Bapa, firman-Nya, dan rohnya. Nah, jikalau begitu halnya, karena Allah dan firman-Nya itu satu, maka manusia yang mempunyai dua manifestasi laki-laki dan perempuan itu dipanggil untuk menjadi satu. Sebagaimana Allah itu satu. Kita baca di dalam Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Iya toh, bersatu.
Makanya ada daya tarik satu sama lain antara laki-laki dan perempuan, karena daya tarik itu akan menjadi satu dan bersatu itu dalam pernikahan. Sehingga dengan demikian di dalam pernikahan itu ada gambaran panunggalan di dalam diri Allah yang satu, yang memiliki hipostasis Bapa, Firman, dan Rohnya itu. Nah, sekarang dikatakan oleh Alkitab bahwa Kristus itu sebagai firman Allah, keluarnya dari Allah, seperti dari Bapa. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Aku keluar dari Allah. Demikian pula manusia laki-laki itu gambaran dari Allah Bapa. Dan istrinya itu keluar dari pinggangnya, keluar dari laki-laki, keluar dari iganya. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 21-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunyalah seorang perempuan. Nah, berarti perumpamaan itu keluar dari laki-laki, dibuat dari rusuknya laki-laki, sebagaimana firman itu keluar dari Bapa. Dengan demikian, Bapa itu adalah merupakan prototipe dari suami, manusia laki-laki, dan putra atau firman itu yang keluar dari Bapa itu prototipe dari perempuan, istri, karena dia keluar dari iga tulang rusuknya. Oleh karena itu mereka harus menyatu. Sebagaimana Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu di dalam diri Allah. Nah, sebagaimana di dalam diri Allah itu hubungannya adalah hubungan kasih sejak kekal. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Jadi sebelum dunia ada, dalam kekekalan, Bapa itu mengasihi firman-Nya ini. Demikian juga firman itu mengasihi Bapa. Kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, Roh Kudus apa? Kita baca Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Terima kasih. Jadi Roh Kudus fungsinya adalah mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih itu dicurahkan pada manusia, ke dalam hati manusia. Namun karena Roh Kudus itu rohnya Allah bersifat kekal, coba kita baca Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Maka fungsi mencurahkan kasihnya Allah itu juga kekal. Nah, sebelum ada manusia, sebelum segala sesuatu jadi, kasihnya Allah ini dicurahkan kepada siapa oleh Roh Kudus? Dicurahkan kepada firman-Nya. Sehingga di dalam Allah ini, Bapa mengasihi firman-Nya melalui rohnya, Putra mengembalikan kasih itu kepada Bapa di dalam rohnya, sehingga di dalam diri Allah itu ada lingkaran cinta kasih timbal balik tanpa henti, dari awal tanpa akhir, dari Bapa kepada firman, dari firman kepada Bapa di dalam Roh Kudus, sehingga inti kehidupan Allah itu kehidupan kasih ini, sehingga dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, dikatakan Allah itu kasih, karena di dalamnya inilah kasih itu yang menjadi inti kehidupan Allah, gerak hidup di dalam diri Allah yang esa itu. Itulah sebabnya manusia laki-laki dan manusia perempuan itu, sebagaimana Allah di dalam Allah dan firman-Nya itu satu, mereka dipanggil menjadi satu, dan kehidupan itu diwarnai kehidupan kasih yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana kasih itu yang menghubungkan Bapa dan Putranya di dalam rohnya itu. Nah,
Oleh karena itu, mengapa laki-laki akhirnya jatuh cinta pada perempuan dan perempuan jatuh cinta pada laki-laki? Karena dia diciptakan menurut Allah yang adalah kasih itu, dan akhirnya timbullah perkawinan. Itu jadi perkawinan itu sesuatu yang suci, akarnya dari keberadaan Allah itu sendiri. Nah, kalau begitu, jika Bapa itu hanya punya satu firman saja secara kekal, dan manusia laki-laki itu gambaran Allah Bapa, manusia perempuan itu gambarannya firman, maka tidak mungkin laki-laki akan punya dua wanita, sebagaimana Bapa tidak punya dua firman. Oleh karena itu, secara prinsip ini, poligami tidak mungkin dilakukan. Sebab Kristus merujuk perkawinan manusia itu bukan sesudah ada kejatuhan, tapi merujuk pada keadaan ketika manusia awalnya diciptakan. Kita baca di dalam Markus 10, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia... Nah, sebab pada awal dunia. Yesus merujuk lembaga perkawinan itu dari awal dunia. Allah menciptakan satu laki-laki, satu perempuan, sebagai gambaran dirinya dan firman-Nya. Ya, terus sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan dikatakan Allah menjadikan mereka satu laki-laki dan dua perempuan, atau tiga perempuan, atau empat perempuan. Tidak. Sebab Allah tidak punya firman yang lebih dari satu. Dan perempuan adalah gambaran firman yang keluar dari Allah. Maka dia keluar dari laki-laki, dari rusuknya, dari iganya. Dan laki-laki adalah gambaran dari Allah Bapa itu. Terus? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sebagaimana Bapa dan Putra itu adalah satu di dalam hakikat ilahi yang satu. Terus? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sehingga Tritunggal itu bukan tiga Allah, satu Allah. Sehingga laki-laki dan perempuan itu bukan lagi kehidupan yang terpisah-pisah. Mereka menjadi satu. Terus? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Demikianlah Tritunggal itu bukan dua tiga Allah, Tritunggal satu Allah dalam satu kehidupan. Nah, itulah sebabnya maka kalau Allah Bapa itu tidak punya firman lain yang tersembunyi di samping firman-Nya yang kekal yang selalu ada dalam diri dia itu, demikianlah laki-laki tidak bisa mempunyai perempuan lain yang tersembunyi di samping istrinya yang sah, yang artinya perempuan laki-laki tidak bisa melakukan selingkuh, itu dosa. Demikian pula antara Allah dan firman-Nya tidak pernah terpisah sampai kekal. Secara prinsip laki-laki dan perempuan harus tetap satu sampai mati. Secara prinsip tidak boleh cerai. Nah, pertanyaannya sekarang yang saudara katakan, bagaimana dalam perjanjian lama itu kok orang-orang poligami itu tidak dihukum sama Tuhan, diizinkan berpoligami dan mereka malah dipakai Tuhan. Itu adalah merupakan penyelewengan dari tujuan Allah. Dan kalau kita lihat kehidupan poligami dalam Alkitab, contoh-contohnya tidak ada satupun contoh yang baik, menunjukkan sebenarnya itu tidak mendapat berkat poligami. Contohnya, poligami yang pertama dilakukan oleh Lameh di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu. Ini kasus poligami yang pertama. Terus? Ada dan Zillah. Nah, itulah dua istrinya, Ada dan Zillah. Terus? Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini.
Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai. Ya, jadi ini mulanya kekerasan. Ternyata hidup poligami di sini dibarengi dengan kekerasan. Kalau orang membunuh orang yang melukai Lameh akan dibunuh, dan orang dua yang memukul dia sampai bengkak, ya, itu dibunuh, tapi dia akan membalas orang yang berbuat jahat kepada dia 70 kali 7 lipat. Ini kekerasan. Gambarnya bukan gambar kehidupan damai, bahkan gambaran kehidupan yang bahagia. Abraham punya istri siapa yang terkenal? Sarah dan Hagar. Bagaimana kehidupan mereka? Bertengkar. Anak-anak juga aja rebutan sampai sekarang kan. Kelim-keliman sampai sekarang. Daud, apa yang terjadi? Anaknya perempuan dari istri yang lain namanya Tamar diperkosa oleh anaknya laki-laki dari istri yang lain namanya Adonia. Yang menyebabkan saudara Tamar yang satu ibu namanya Absalom marah. Akhirnya apa? Berontak terhadap ayahnya, dan akhirnya keluarga Daud jadi kacau balau. Akibat ini. Dia dipakai karena dia cepat bertobat, tetapi ternyata poligaminya itu tidak menunjukkan sesuatu gambaran yang indah dalam perkawinan itu. Jadi meskipun tidak secara langsung dilarang, gambaran perjanjian lama menunjukkan poligami itu bukan pernikahan yang ideal. Idealnya adalah satu laki-laki, satu perempuan sampai mati. Itu idealnya. Jadi kalau saudara sastra mengatakan bertanya ini, itulah jawabannya berdasarkan data-data yang ada, ya. Jadi biarpun mereka dipakai Tuhan, karena Tuhan bisa memakai siapa saja, tapi bukan berarti itu diperkenan, karena buktinya tidak ada berkat. Ada masalah-masalah di dalam kehidupan perkawinan yang seperti itu, ya. Nah, saya kira Saudara Heraklius, itulah jawaban dari saya atas pertanyaan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.